وجاهد في الله حق جهاده فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فمن يضر الله شيئا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Masyaallah zuhur rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan agenda rutin kita, yaitu tugas cari nafkah di kantor, di tempat kita bisnis, dan di sela-sela itu kita isi dengan ta'lim, yaitu tafaqquh fid din, mendalami agama kita. Karena ini adalah kewajiban kita, ya, dan sumber kebaikan. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Karena siapa yang Allah menghendaki berlimpah kebaikan padanya, maka dia akan memahami agama. Salam dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah membebaskan umatnya dari kegelapan jahiliyah pada cahaya terang benderang Islamiyah. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita, yaitu tafsir min suwaril mufassilah, surat-surat pendek, dan sekarang sudah sampai ke surat Alam Tara atau Al-Fil. Nanti langkah-langkahnya adalah, yang pertama kita akan baca ayat ini, mohon nanti diikuti supaya diperbaiki bacaannya, makhrajnya, tajwidnya, panjang pendeknya, dengung-dengungnya. Karena sedikit saja salah baca maka maknanya berbeda, malah bisa bertolak belakang dari yang dimaksud oleh ayat ini. Kemudian setelah itu kita akan menerjemahkan satu demi satu ayat, lalu baru kita menguraikan tafsirnya singkat, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab sekiranya masih tersedia waktu. Kita awali dengan membaca surah ini. Yang ada Quran silakan dibuka, yang ada handphonenya dibuka di handphonenya, yang tidak ada juga masih ada alternatif, lihat ke depan. Nah, sudah saya tulis itu ya, walaupun tidak sama persis dengan yang ada di Quran tulisannya, tapi ini pasti sama. Kita awali dengan isti'adzah dan basmalah. Wahid, isnan, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam ta, mim madi ketemu ta, tidak boleh dengung. Untuk mengetahui mana yang tidak boleh dengung, Anda cukup tahu yang boleh dengung. Mim madi yang boleh dengung hanya jikalau ketemu dengan mim atau ba, itu saja. Selainnya tidak boleh dengung. Jangan Anda baca alam tarokai, salah. Alam tarokai. Saya tidak mau menyebutkan istilah ikhfa, idgham, izhar, semakin bingung Anda. Yang penting dengung tidak dengung ya dulu ya. Mim mati ketemu mim, dengung. Mim mati ketemu ba, dengung. Mim ba. Selebihnya tidak boleh dengung. Yang dengung kalau ketemu huruf bima, ba, mim, bima, bim, ba dan mim. Ketemu bima doang ya. Dengung dia. Kalau ketemu yang lain, apalagi ketemu bukan bima, tapi bim, enggak dengung dia. Kaifafa. Jadi jangan enggak ada panjang dia. Ada kaifafa, jangan jangan kaifafa ala rabb. Rabb ada tasdid, itu ditekankan ke huruf yang ada tasdidnya, seperti huruf W kecil di atas. Rabbi, Rabbuka, bi asha, sa, si, su, as, bi asha, hahihu,
hahihubah, ya, jangan ashab, jangan ashab, tapi ashab tipis, bi ashabil fil. Alam, nah mim mati ketemu ya alam, dengung enggak? Enggak, kenapa? Karena bukan ketemu dengan bima, ketemu dengan ya. Alam jim termasuk huruf pantul. Baju di tokof, ba jim dal tokof. Kalau huruf itu mati maka mantul. Hab, haj, had, ini jim. Yaj, alam yaj'al. Ada juga yang sering mendengungkan lam mati, yaj'al kayak nggak boleh ya. Langsung ya, alam yaj'al kaidahum, mim mati ketemu fa, dengung nggak? Banyak yang keliru didengungin ya. Kaidahum fi, memang kalau didengungkan dekat dia, padahal dia bukan dengung, tapi jelas. Kenapa? Bukan huruf bima, bukan ba, bukan mim. Kaidahum fi top, jangan tade. Nah ini biru fi tadlil. Kalau ada katakan fi tadlil, apa artinya? Dalil-dalil, ya. Jadi upaya mereka itu dalam dalil-dalil. Nah, salah. Maksudnya upaya mereka dalam kebinasaan. Taub, watilul, taub. Gak ada de-nya, taub tenggelam hurufnya dalam tebalnya huruf. Fi tadlil. Bukan wa ar, nggak ada r, ada yang mengkol-kolkan ro. Wa ar, kol-kolah pula ro. Sejak kapan ro jadi kol-kolah? Nek pangkat memang. Nah, wa ar ini tebal. Kalau wa ir tipis. Ini sebelumnya fathah. Wa arsala alaihim, him ketemu to, dengung nggak? Mim mati? Tidak, karena bukan lima. Alaihim toiran. Nah itu juga jangan tanwin ketemu hamzah, tidak boleh didengungkan. Toiran ababil, jangan toiran aba, keliru besar itu ya. Itu namanya fasul kasratul ghalat, banyak kelirunya kalau begitu. Kasratul ghalat ini kalau dia meriwayatkan hadisnya hadis mungkar, dhaif. Zaman dulu Pak, kalau bacaan Qur'annya tidak benar ini nggak bisa jadi ulama, nggak bisa jadi perawi hadis, muhaddis, hafiz atau hakim, nggak bisa. Kalau sekarang kalau bisa ceramah, Al-Qur'annya pelatak lutut boleh, ya. Nah itu terkenal nggak bisa. Fa'arsala alaihim tayran ababil, ababil. Itu biasa ya, tidak ada yang perlu di ababil, biasa. Tor, jangan tar ro, kalau sebelumnya berfathah, ro mati pun tebal tar, agak monyong dikit mulutnya. Tar mihim, nah him, nah ini baru mim ketemu ba, bima, dengung nggak? Tar mihim, dengung, karena mim ketemu ba. Tarmihim bihijaratin, bir tadi ketemu mim, dengung. Min nun mati ketemu sa, dengung. Min sib jil faj'alahum ka, dengung nggak? Bukan bima, jangan anda baca faj'alahum ka'as, salah ya. Kasratul ghalat, ini salahnya banyak. Hadisnya dhaif. Faj'alahum ka'asfin, kenapa didengungin? Tanwin ketemu mim, dengung. Makul, ka, jangan diganti ka, jangan ka diganti ka, diganti ka. Kaf, qaf ini ya. Alam tara, alam apakah tidak, atau disingkat bukankah, alam bukankah. Taro, engkau melihat,
Kalau dipisah apa lam tidak. Apakah tidak taro engkau lihat kaifa bagaimana fa'ala rabbuka, fa'ala telah berbuat, rabbuka Tuhan, Tuhanmu telah berbuat bi ashabil fil terhadap ashab sahabat-sahabat al-fil gajah, sahabat-sahabat gajah. Nah, itu. Ya, tentu saja ini maksud penunggang gajah. Kalau ini zaman perang berarti pasukan ya. Gajah itu dulu itu kelas ini Pak. Itu kendaraan militer yang hebat. Itu kelasnya itu tank baja ya. Kalau sekarang gajah itu tank baja. Kalau kuda, nah, kalau kuda itu mobil tempur itu kuda. Nah, tapi yang belum ada pesawat. Allah lah yang mulai menggempur dengan pesawat-pesawat yang sangat banyak, namanya ababil nanti. Ya. Itu pesawat terbang gitu. Nah, itu kendaraan perang. Ya. Alam yaj'al, alam sama tadi. Bukankah yaj'al dia menjadikan? Dia siapa? Rabbuka tadi. Tuhanmu itu menjadikan. Kaidahum upaya tipu daya. Kaidah upaya tipu daya. Mereka ya fi tadlil dalam kesia-siaan. Dolal apa dolal? Sesat. Orang yang sesat itu bingung. Fi tadlil dalam kebingungan, kesesatan, kekeliruan, terkubur dalam sia-sia belaka. Itu sudah pada kata itu mirip-mirip. Jadi dalam bahasa Arab nanti ada khususnya ini ya. Yang diterjemahkan itu bukan pasti itu. Kira-kira itu yang mendekati. Tadlil apa yang mendekati? Ya sesat, bingung, sia-sia, terkubur dalam itu. Bisa dipakai itu. Wa arsala dan dia Rabbuka tadi arsala mengirimkan alaihim atas mereka thairan burung. Kalau tora sudiro itunya yang mempunyai sayap hingga terbang. Lalat, nyamuk itu ya terbang. Makhluk yang bisa terbang baik kecil maupun besar, termasuk yang gede. Tapi kalau thairan burung kecil, burung pipit ya, ababil yang berbondong-bondong. Sini disebut dengan burung ababil. Udah terserah jadi istilah ya. Tor. Kalau tor terbang, thairan burung. Kalau pesawat apa? Pesawat thairah. Thairan kecil, thairah pesawat gede sekali itu. Burung mesin ya. Burung dari baja. Ya, tapi tetap bisa masuk air seperti air Asia ya, atau ada air. Walaupun besar tinggi 38.000 kaki tetap bisa masuk air. Armihim tar. Nah, kalau anda lemparkan itu batu di atas loteng tar, nah, melemparkan. Tarmihim melemparkan mereka bihijarah, jam dari hajar satu batu. Ini dihajar mereka oleh banyak batu. Nah, hijarah, batu-batu dihajar oleh burung ababil dengan batu-batu. Hijarah, alat menghajarnya namanya hijarah. Itu batu hijarah itu sebenarnya tanah liat ya, yang sudah membatu. Tanah liat yang membatu dan juga ada apinya. Min sijil, enggak thairan itu batu ya, hijarah itu batu. Min sijil dari, nah itu yang tanah liat tadi ya, tanah liat yang membatu. Sijil tanah liat yang membatu bahkan mengeluarkan api. Faja'alahum, maka jadilah mereka. Maka ja'alahum, dia menjadikan mereka lemparan tadi seperti asfin daun makul yang dimakan ulat. Yang salah baca makul yang dimakan ulat. Mana baca makul, makul ya, itu sama dengan bakul. Kena apa? Tempat makan. Bakul makan.
Kul makan. Kul katakan, kalau kul makan. Makul yang dimakan, makul yang dikatakan. Bakul tempat makanan. Oke, teman sekalian, ayat ini terkait dengan kegagalan orang yang merasa hebat, yaitu Abraha dengan segala kekuatan militernya, dengan pesawat, dengan alat militernya, yaitu tank bajanya, itu gajah-gajah zaman dulu ya, yang mereka ingin melaksanakan ekspansi penaklukan terhadap kota Mekah, tapi mereka yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dipersiapkan oleh seorang raja di Yaman, namanya Abraha al-Ashram, yang orang Afrika, ya, al-Habsyi, orang Habasyah, ya. Abraha al-Ashram al-Habsyi. Nah, ini yang memulai untuk menyerang Ka'bah. Kenapa? Karena mereka iri dengan adanya Ka'bah di Mekah, yaitu susunan batu yang berupa segi empat, bujur sangkar, yang dikunjungi oleh umat sedunia untuk melaksanakan haji. Maka Abraha ini ingin supaya jalur haji itu berpindah dari seluruh dunia ke Mekah menuju Yaman. Dan dia adalah negara raja kecil yang berada di kekuasaan Bizantium Persia, kerajaan Persia. Karena dulu itu ada dua negara adidaya dan seluruh dunia itu berpatokan pada dua itu. Yang pertama Persia, yang kedua Romawi. Di sekitar berapa puluh tahun sebelum Rasulullah lahir, ya. Jadi kekuatan raksasa ini masing-masing punya negara bagian, sekutu-sekutu. Nah, Yaman, kerajaan Yaman itu termasuk persekutuan Persia. Raja Persia, ibu kotanya itu di Ethiopia, Negus namanya, raja besarnya itu, ya. Nah, termasuk sekutunya itu di Yaman. Dia, Abraha ini di Yaman membuat sebuah gereja yang bernama Al-Qulais. Gereja ini sangat indah sekali. Tujuan dia buat gereja itu bukan agar penduduk melaksanakan ibadah di gereja, bukan. Yang diinginkan adalah supaya orang-orang berkunjung ke sana. Jadi bukan untuk sholat, tapi untuk wisata. Bukan hanya kubah emas. Kalau sekarang ada masjid kubah emas, dia itu bukan hanya kubahnya, lantainya, dinding-dindingnya, perhiasan pernak-perniknya emas. Nah, jangan sampai ini ada masjid kubah emas terinspirasi dari itu, jangan sampai, ya. Nah, ada gereja, apa namanya, bukan kubah ini, ya, kerucut emas. Nah, gereja kerucut emas lah, ya. Hati-hati, ini pernah dibikin oleh Abraha dengan tujuan bukan orang ibadah, tapi biar jadi tempat wisata. Jangan sampai Anda membuat masjid lalu hanya jadi tujuan sebagai tempat wisata. Ini mazhab Abraha ini, ya. Lalu orang seluruh Indonesia datang ke sana untuk apa? Untuk wisata, bukan ibadah. Masyarakat sekitarnya nggak ada yang sholat ke situ, dari jauh-jauh datang untuk berwisata. Kenapa? Kubahnya emas. Siapa tahu bisa nyongkel 5 kilo, kan lumayan. Jadi ini keliru tujuannya. Anda bikin masjid bagus-bagus, silakan. Itu adalah baitum min buyutillah, baitullah, boleh. Seindah-indahnya, tapi lebih indah lagi kalau masjid itu diisi dengan aktivitas ibadah dan sosial yang ramai. Zuhurnya pengajian, pencerahan, asarnya bahasa Arab, orang-orang yang tidak mampu diberi santunan di masjid tersebut. Nah, ini yang diisi dengan aktivitas selain yang primer, yaitu untuk sholat berjamaah. Nah, Abraha ini membuat gereja yang raksasa, yang indah, bukan untuk supaya orang beribadah sana, tapi supaya menjadi tempat wisata. Beralihlah orang dari seluruh dunia, tidak lagi haji ke Ka'bah, tapi hajinya ke Yaman. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membuat jalur berpindah dari seluruh dunia ke
Mekah menjadi ke Yaman ini untuk peningkatan ekonomi. Karena orang-orang Mekah namanya orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ini orang Padang. Baru dengar ya? Baru tahu bahwa orang-orang Quraisy orang Padang, pandai dagang. Awalnya mereka dagang itu untuk membantu suku-suku yang mengalami paceklik. Kebiasaan orang tua mereka kalau musim paceklik membawa anak istri mereka ke goa atau ke tengah hutan atau ke atas gunung, mereka buat kemah, mereka tinggalkan sampai mati kelaparan di situ. Orang Quraisy tergerak untuk menghentikan semua perbuatan itu. Mereka bisnis yang keuntungannya diberikan kepada orang-orang yang paceklik. Jadi orang Quraisy itu dari dulunya itu memang dermawan. Jadi yang memulai yang disebut Quraisy itu adalah kakek Nabi yang ke-13 bin itu, namanya Hashim bin Abdi Manaf. Sehingga Quraisy itu disebut Bani Hashim. Ya, kakek Nabi yang ke-13, Muhammad bin Abdullah bin sampai Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf. Nah, setelah tujuan awalnya bisnis orang Quraisy itu untuk membantu orang yang duafa, ternyata karena mereka dagang itu semakin meluas wilayah dagangnya itu, makin ramai. Nah ini Pak, kalau tujuan karena untuk sosial ya, bisnisnya maju pesat. Sampai jalur bisnisnya itu panjang dari Yaman sampai Syam, dari Syam sampai Yaman. Terjadi di musim asyita wasaif, di musim dingin dan musim panas. Jadi yang membuka jalur bisnis ini adalah orang-orang Quraisy. Bayangkan sejauh itu berapa kilo itu, Yaman ke Syam. Yaman, Mekah, Syam, Syam, Mekah, Yaman. Jadi segitiga emas tuh. Ya, jalur segitiga emas, luar biasa. Dan lebih hebat lagi, semua produk-produk yang dibutuhkan oleh orang-orang Yaman pada musim dingin itu didapatkan dari Syam. Kemudian barang-barang yang dibutuhkan orang Syam di musim panas itu barangnya ada di Yaman. Sehingga ini bisnis luar biasa ini. Orang Quraisy ini ya. Apa tidak untung coba? Kayak Bengkulu misalnya, Jakarta Bengkulu. Bengkulu itu produk yang terhebatnya itu yang sudah lama, kopinya paling hebat. Yang Anda sebut kopi Lampung itu sebenarnya kopi Bengkulu ya. Duriannya paling enak, murah-murah. Kopinya murah, duriannya murah. Sebesar bola kaki itu harganya cuma Rp7.000. Sampai ke Jakarta harganya Rp150.000. Kopi juga begitu, ya, 6.000 sekilo. Sini sudah puluhan ribu. Ya. Apalagi yang terkenal jahenya, jahe merah, jahe putihnya itu ya. Itu di Bengkulu nggak ada harganya di sini. Jengkol. Di sini satu bijinya 200, 300 rupiah. Di sana 1 kilo. Bayangin tuh, kalau punya truk bawa ke sini, Jakarta, kaya raya. Dari Bengkulu. Selain sekarang yang paling luar biasa Pak, banyak orang Bengkulu yang beralih profesi batu. Anda kalau tanya tukang batu, Pak, batu Bengkulu bagus nggak? Tanya, lavender apa segala macam ya. Itu yang Anda pakai itu. Itu dari Bengkulu itu yang cakep-cakep. Sedikit saja di bawah bacan itu ya, giok. Ya, terus sekarang itu baru, dia banyak beralih itu tani-taninya menjadi batu semua itu. Di sana satu dus itu Pak 150.000 batunya, entah berapa kilo itu dus. Sampai ke Cililitan itu 1 kilo bukan satu dus, kalau satu dus 150.000 dulu, 1 kilonya yang paling murah 250 sampai 500.000. Coba ya, kalau di Bengkulu bawa itu semua murah-murah, jual Jakarta. Durian yang tadinya 7.000 modalnya jual 70.000, di sini 450.000, habis. Uangnya mampir ke Tanah Abang. Bajunya murah-murah, berapa kodi. Baju itu dibawa ke Bengkulu harganya mahal-mahal. Baju gamis yang 150 di Tanah Abang, di sana laku 500.000. Coba ya kan, yang punya truk-truk besar itu bisa bolak-balik, nggak usah jual di Bengkulu, semua baju masukkan ke toko-toko di Bengkulu itu ya. Nah, apa tidak untung? Seperti itulah orang-orang Quraisy membawa barang dagangan dari Syam ke Yaman, dari Yaman ke Syam.
Lalu sepanjang perjalanan itu terbuka ya kios-kios, toko-toko, jadi jalur bisnisnya rame. Selain orang Quraisy selalu melayani manusia seluruh dunia yang ke Mekah dengan ramah, ya mereka menyediakan penginapan dan makan, sehingga pedagang Quraisy ini juga kemanapun mereka pergi, mereka dilayani oleh seluruh dunia, karena orang seluruh dunia ke Mekah dilayani orang Quraisy, dan orang Quraisy dianggap sebagai pelayan Baitullah. Jadi untungnya luar biasa dari bisnis, ke semua tempat dihormati, dilayani. Nah, ini membuat iri Abraha. Sementara Mekah yang strategis itu tidak dikuasai Persia, tidak dikuasai Romawi, masih menjadi wilayah rebutan antara Persia dan Romawi. Nah, atas inisiatif ini ya, membuat gereja emas ya, tapi tidak ada yang berkunjung. Bagaimana caranya itu? Akhirnya ada inisiatif untuk mengekspansi Mekah, hancurkan Ka'bah, nanti orang beralih ke Yaman. Itu tujuan Abraha. Tapi dia bingung apa alasannya nyerang Ka'bah. Kalau dia beralasan hanya menyerang, nanti Romawi pun akan bertindak perang dunia, karena Mekah itu menjadi wilayah rebutan, masih dalam perundingan. Nah, lalu niat buruk ini disampaikan oleh Abraha ke rajanya Negus, bukan dia raja, Negus juga raja, tapi yang tertingginya ya, pimpinan kalau ada NATO, ada Fakta Warsawa, persekutuannya ya. Nah itu. Ternyata surat ini tercium oleh orang Quraisy dari Bani Kinanah. Nah, ini orang Bani Kinanah ini agak ini juga ya. Pergilah dia ke Yaman, dilihat mana sih katanya ada gereja indah dari emas itu mana. Oh iya betul, sanggup betul indah, tapi tetap saja sepi, nggak ada yang datang. Oleh orang Kinanah ini diberakin itu gereja diberakin, dia pulang ke Mekah, dia kasih pesan. Oleh Abraha ini dijadikan alasan. Selama ini mau menggempur Mekah nggak ada alasan. Kalau nggak ada alasan dia dihantam oleh Romawi kan, dihadang. Nah ini nggak tersiar apa? Bani Kinanah, salah seorang dari penduduk Bani Kinanah, yaitu sebagian dari bangsa Quraisy, memberaki tempat suci mereka. Akhirnya Abraha mengerahkan kekuatan militer ya untuk menganeksasi Mekah. Sudah punya alasan. Alasannya karena orang Quraisy, salah seorang dari Bani Kinanah, memberaki tempat suci mereka. Maka ini dijadikan alasan untuk menggempur satu negara. Inilah yang dipakai oleh George Bush. Jadi George Bush ini alirannya Abraha. Untuk menangkap Saddam Hussein, se-Irak-Iraknya digempur, jutaan orang mati. Untuk menangkap seorang Osama bin Laden, satu Afghanistan digempur habis, jutaan orang meninggal. Nah itu mazhab Abraha. Jadi itu bukan baru Pak. Amerika itu sebenarnya mungkin ada keturunan Abraha kali itu. Tapi Abraha orang Afrika ya, nggak kelihatan pula kalau keturunan juga. Nah, keturunan dari sisi sifatnya ya. Jadi alasan itu dipakai untuk mencari orang yang memberaki tempat suci mereka. Satu negara mereka gempur, bukan satu negara, semua wilayah dalam perjalanan menuju Mekah mereka taklukkan ya. Mereka misalnya dari Yaman perjalanan jauh, mereka serang desa-desa dengan tujuan orang-orang desa itu ikut yang laki-lakinya bersama mereka untuk menghancurkan Ka'bah, yang perempuan mereka untuk persiapan konsumsi dan lain-lain termasuk pelayanan. Terus desa lain digempur, dia habisi, dia aneksasi terus sampai ke Taif. Di Taif ya dia bikin kemah. Orang Mekah mengatakan akan menyerahkan orang itu, orang yang telah berani diserahkan. Tapi Abraha tidak mau. Dia tidak mau orang itu sebenarnya. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Orang-orang Mekah sudah bersiap sedia menyerahkan pelaku yang memberaki tempat mereka itu.
Sebenarnya dia harus terima itu, tapi dia beralasan lain tidak bisa menerima penyerahan itu. Ya, terlanjur sudah tentara besar, akhirnya orang Mekah, sudahlah, kami tidak bisa berperang dengan Anda. Ya? Kemudian kakek Nabi Abdul Muthalib, wak kuncen itu, kuncen Ka'bah ya, yang megang kunci Ka'bah itu membiarkan saja